Halo Rapsmania, balik lagi di program Rapstock. Nah, kali ini Raps ID bersama dengan salah satu atlet binaraga asal Bau-Bau. Ini dia Bang Rido. Halo Raps. Udah gitu dong. Halo Raps gitu dong. Halo Raps. Semoga sehat selalu. Oke. Pertama-tama gue ngucapin selamat atas prestasinya kemarin di Porprov Sultra ya. Sultra. Alhamdulillah. Itu kemarin ikut di kelas apa tuh? Saya di binaraga kelas 60. Binaraga kelas 60. 60 Oke. Setahu gua kan ya, Do ya. Lu tuh kan dari body contest kan. Awalnya tuh ikut di middle ya, kelas middle ya. Kelas middle, terakhir di middle. Nah, terus tiba-tiba kemarin diposting di Instagram, waduh, berubah arah. Bukan berubah arah, naik level. Menjadi binaraga. Itu gimana ceritanya, Do? Jadi ini singkat cerita saja. Awalnya sih memang sih belum ada kepikiran untuk masuk di dunia binaraga. Iya. Karena saya belum yakinkan diri tuh. Tapi karena ada ajang Porprov ini ya. yang diselenggarakan Di Sulawesi ya, Tenggara. Tenggara. Tuan rumahnya di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Nah di situ pelatih saya, coach saya kasih sinyal, kasih peluang. Do gini, ini ada kontes nih, PBFI dalam hal ini yang masuk dalam cabur Porprov ini. Iya. Kekurangan atlet binaraga. Oke. Kekurangan sekali, khususnya di Kota Bau-Bau. Jadi saya di situ punya inisiatif dan harus percaya diri karena yang pertama saya atlet yang paling lama di Kota Bau-Bau nih. Untuk sementara, nggak tahu yang lain. Kemudian untuk binaraganya dipresur sama pelatih untuk gimana kalau kamu nanti jadi atlet binaraga yang pertama di cabur PBFI Kota Bau-Bau. Oh, jadi ini sebenarnya adalah binaraga pertama. Sebenarnya sudah ada binaragawan pertama, itu legend sekali itu di bawah, tapi sempat vakum, hilang. Sempat vakum, udah lama banget. Jadi pas di Porprov ini, PBF ini, ya saya kayak ada diberi amanat, dipercayakan. Amanat untuk jadi binaraga pertama di Kota Bau-Bau. Di Kota Bau-Bau. Melalui ajang Porprov ini. Iya, betul. Nah, yang penasarannya adalah, yang menurut gue tantangannya dari Rido sendiri apa nih? Tadinya kan middle, terus akhirnya bisa harus naik ke binaraga. Tantangannya Rido sendiri apa? Tantangan itu pasti lebih apa ya? Lebih sulit dan lebih banyak rintangannya. Karena untuk middle itu kan kita hanya meragakan otot bagian upper, bagian atas ya. Nah ini ditambah dengan otot lower, bagian bawah, paha, kaki, bokong dan bagian otot yang paling besar, yang paling sulit rata-rata di teman-teman fitness itu pasti jarang mainin itu. Dan tidak sembarang loh, karena dilihat dari komposisi saja atlet di Indonesia, binaraga Indonesia itu lebih banyak body contestnya daripada binaraga. Oh benar kalau itu event, lebih banyak binaraga body contest daripada binaraga. Nah itu kemungkinan dari faktor cara desain latihannya mungkin. Nah karena memang tidak gampang latihan untuk kaki, Bang. Betul. Tidak lama. Tapi di situ saya dipresur dan itu juga tanggung jawab saya untuk gimana untuk wakili Kota Bau-Bau di ajang binaraga ini. Dan pada akhirnya alhamdulillah sukses. Dan bisa bawa Bau-Bau dalam kelas 60 raih medali emas. Iya, betul banget. Nah, itu untuk persiapannya sendiri nih, Dok. Menuju ke Porprov itu, Rido improve semuanya ya, baik itu otot kaki, itu berapa bulan, Dok? Kalau otot kaki kan sebelumnya nih ada kejurda nih. Kejuaraan daerah, jadi para teman-teman yang persiapan Porprov dikasih bertarung di situ di Kabupaten Kolaka. Nah dari situ saya mulai di-up untuk main kaki. Nah gimana pas mulai dari situ saya mulai desain latihan lebih tingkatkan waktu durasi untuk main kaki. Dari jadwalnya yang biasanya sebelum
Porprov ini atau Kejura itu 1 minggu sekali main kaki. 1 minggu sekali main kaki. Tapi pas mendekati Porprov itu sudah 4 kali seminggu. Jadi seminggu 4 kali? 4 kali itu wajib dan latihannya nggak boleh ada yang miss. Oh gitu? Nggak boleh, bro. Kaki itu udah lebih wajib daripada main upper. Oh oke, jadi udah sampai ngesot-ngesot tuh ya? Udah sampai ngesot, BAB sakit. Iya bener. Jongkok itu ya udah kayak main leg. Iya tuh, itu kalau udah WC jongkok tuh udah PR tuh, ya kan? Sakit, tapi itulah perjuangan ya. Akhirnya bisa mendapatkan juara 1 ya? Ya, mau sampai juara 1 nggak ada yang instan dan gampang, harus punya perjuangan. Betul. Kalau itu kan dari segi latihan, Dok. Kalau misalkan dari segi makanannya gimana? Apakah ada perubahan dari sebelumnya di body contest sampai sekarang di Binaraga nih, ada perubahan nggak? Otomatis Bang, karena otot yang dibangun itu kan nambah lagi nih. Oh harus lebih besar lagi ya? Justru lebih banyak, lebih banyak tuh kadar protein yang dibangun. Jadi, tapi untuk main kaki saya punya dapat tips sih dari teman yang udah senior Binaraga, atau dia itu udah asam garam di situ. Jadi untuk main paha tuh banyakin protein, karbonya itu dari ubi, terus mainannya berat dan punya repetisi yang cukup banyak. Di situ kayak nama desainnya latihan itu saya dikasih tahu itu kayak main piramida gitu. Oke, piramid ya tahu. Jadi digenjot tiap hari, makanannya juga jangan pernah sampai kamu lepas dari protein yang banyak. Yang awalnya mungkin misalnya 200 gram protein per hari, ya sudah 2 kali lipatnya. Oh, berarti sampai bisa 500 gram lah ya? Bisa sampai 500 kan? Belum ditambah suplemen juga? Suplemen itu ya penting. Kan? Iya, benar banget. Nah, Dok, sebenarnya perjalanan menuju ke Jurnas tuh gimana, Dok? Bisa ceritain nggak sih perjalanan lo untuk menuju ke Porprov itu sendiri? Oh, Porprov dulu ya. Perjalanan saya itu Bang, seperti tadi tidak ada yang mudah. Terus kebetulan juga di sana saya punya fitness. Kadang ada member yang minta ajar, saya ajar. Jadi selang-seling nih, sambil fokus latihan, sambil temani member, layani member. Dan juga di sana ada instruktur, teman-teman juga yang begitu support di fitness. Kita saling jadi partner dalam latihan. Jadi perjalanan itu saya rutinitas, belum lagi pekerjaan. Nah, pekerjaan saya kan ASN. Jadi buat schedule. Saya orangnya kalau untuk dalam kompetisi itu saya punya schedule tersendiri. Jadi kita imbangi, jangan sampai ketinggalan di kantor, dan latihan juga jangan sampai bisa miss. Itu saja. Jadi perjalanannya itu normal biasa seperti latihan, dan intinya punya schedule. Time schedule itu buat saya penting sekali. Penting banget ya? Penting banget. Nah kalau misalkan diet itu kan ini ya, bisa bikin tanda kutip on gitu ya orang ya, jadi bego kan. Nah lu tuh kalau misalkan ngebagi waktu di kantor sama di latihan gimana, Dok? Kalau bego sih ya hampir ke situ. Emosi sangat. Iya kan? Iya, kita kekurangan iodium, terus kadar air harus dikurangi. Iya kan? Kita punya lemak juga harus defisitnya lebih rendah. Jadi kayak kita tuh pergerakannya kita agak slow, lemes. Jadi pasti tingkat emosional kita itu tinggi. Iya. Jadi ya tergantung karakter diri masing-masing. Kalau emosi pernah, tapi kadang tahan, mendingan apa ya? Diam. Mendingan diam terus tahan. Ya kita kayak coba betul-betul ini cobaan yang paling berat. Mungkin kita bisa nahan dia, tapi emosi itu kadang kita harus kendalikan. Iya benar. Nah kalau Ridho sendiri ini mewakili PBFI mana sih? PBFI Sultra ya? Sulawesi Tenggara. Oke, itu perannya PBFI sendiri kepada atlet-atletnya itu gimana, Dok? Kalau perannya itu ada, setahu saya itu tuh dia ada 3 ya. Pertama mereka itu membangun atau mengkoordinir. Yang kedua mereka ini mengkontrol. Jadi pengurus PBRFI ini harus bisa mengkontrol atlet-atlet yang berpotensi. Memang sih atlet kita kan milih random gitu. Siapa yang konsisten, PBFI itu menurut saya harus kontrol. Jadi cari yang memang benar-benar punya keseriusan dan punya
niat untuk benar-benar jadi atlet. Oh oke, dia istilahnya scouting dulu nih. Ya, harus scouting. Karena kan kita tahu PBF ini bersama KONI dia kan, artinya dia dalam cabur yang berprestasi melalui pemerintah. Oh iya. Jadi anggarannya sudah pasti kita tahu kan dari pemerintah. Jadi PBF juga tidak mau atletnya itu yang hanya latihan ya setengah-setengah itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir ini pembinaan. Pembinaannya gimana tuh? Pembinaan ini wajib. Pembinaan ini sudah 2 nih, sudah membangun atlet, sudah mengontrol. Nah atletnya yang serius ini harus dibina secara kontinu. Ini berpotensi ini harus dipelihara. Jadi anggarannya itu harus bisa benar-benar tepat sasaran sama si atlet. Oh mantap dong berarti loh. Iya harus menurut saya itu kayak gitu. Ini menurut saya PB. Harus tepat sasaran, dan ketika mungkin dari pemerintah lambat atau mungkin nggak ada, PBFI ambil alih nih. Misalnya ketua harus bertanggung jawab, yang lain bisa melalui sponsor di luar. Pak Ketua punya tanggung jawab penting itu, yaitu mencari sumber-sumber dana yang non pemerintahan. Oh iya. Atau seperti kita waktu ke Jurnas, kita ke Jurnas itu ketuanya kita sudah koordinasi sama KONI Sultra. Ternyata di KONI Sultra belum mampu karena sudah over biaya operasional setelah kegiatan Porprov kemarin. Nah, makanya itu ketua PB Sultra beserta kami itu kumpul, dan kami kadang sebagian menggunakan biaya sendiri dan sponsor-sponsor dari ketua PB Sultra dan owner-owner fitness. Oh oke. Jadi kita ini mandiri dulu. Mandiri dulu ya. Ya namanya juga petarung sih harus begitu. Iya sih, awalnya harus mandiri dulu. Dan pada prinsipnya kalau saya bang, saya tuh mau prestasi dulu biar pemerintah lihat. Setuju sih gue itu. Saya tidak mau setuju. Kita belum kasih apa-apa buat pemerintah, terus nuntut. Iya. Apaan kamu belum apa-apa? Iya. Jadi saya kalau mau ingin sesuatu dihargai pemerintah, kita harus berjuang dulu. Intinya harus berbuat dulu, ada hasilnya baru itu. Seperti tadi kan saya sudah dibangun nih. Nah, kita buat nih. Kita harus kerja keras nih biar ada pembinaan. Nah, itu maksud saya 3 peran penting dalam PBFI. Oke. Sejauh ini sudah dilakukan bagus banget. Alhamdulillah sampai selesai pertandingan Kejurnas, dan kami juga sudah tercatat dari babak tabulasi Kejurnas kemarin kami sudah bisa layak ikut Prapon. Ikut Prapon. Oke. Nah, itu sebenarnya kalau dari Porprov kemarin, jedanya itu berapa lama Dok untuk menuju ke Prapon? Ini saya belum tahu pasti, tapi tahun depan ya pastinya. Kemungkinan 2023 November. Oke, akhir tahun ini ya. Akhir tahun 2023. Iya, akhir tahun 2023. Nah, Rido sendiri persiapannya nanti kan otomatis kan Rido kan karena menang kemarin udah dapat lolos di Prapon kan? Harus maksudnya bisa lolos di Prapon kan? Iya, lolos. Main di Kejurnas. Boleh tanding. Ya, boleh tanding. Memang Kejurnas kemarin kami gagal. Tapi itu sudah sebagai syarat untuk masuk Prapon. Iya. Jadi boleh tanding di Prapon gitu. Prapon. Nah, nanti persiapannya Rido sendiri nih untuk menghadapi Prapon itu gimana? Karena kan masih ada tahun depan nih. Masih ada tahun depan. Nah, pelajaran Kejurnas kemarin kita udah lihat lawan nih. Udah pasti saya di kelas ini nih. Oke. Nah, ketika kekurangan itu kita bisa dapat dari sini, itu ekstranya buat saya itu 10 kali lipat seharus. Oh, oke. 10 kali lipat loh untuk raih emas di ajang Prapon atau di PON lagi. Itu 10 kali lipat buat saya. Targetku itu 10 kali lipat, bukan 2 kali lipat. Harus 10. Oh iya. Saya motivasi itu harus jauh, jangan yang di samping. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari kemarin tuh kekurangannya dari Rido apa sih kalau dari segi size ya? Ternyata Kenapa? Di sana ya kalau size kan di Sulawesi Tenggara itu kan atlet binaraganya kan kayak bukan dihitung, hampir tidak ada bang. Hampir tidak ada ya? Jadi seperti saya bilang, orang main leg itu jarang kalau di Sulawesi. Nah, saya yang ototnya sudah memang dari 2017 saya latih sampai di sini, terus otot baru dari main leg baru dan jarang Sulawesi Tenggara pegang. Mungkin saya bisa jago di Sulawesi Tenggara, tapi saat di Kejurnas satu Indonesia bang. Satu Indonesia benar. Itu nggak tahu itu otot immortal itu. Oh.
Itu luar biasa banget kita lawan. Apalagi kemarin saya masuk kelas 65. Lawan saya itu juara 3 yang di Phuket. Juara 3 di compare sama saya. Iya. Ya itu jadi motivasi, bukan berarti saya down ya. Makanya saya bilang 10 kali lipat. Oke. Binaraga yang lawan kemarin itu udah puluhan tahun. Saya baru tahun ini. Iya betul. Tapi bangga loh Bang, itu jadi edukasi dan saya sharing sama mereka. Oh iya. Saya sharing ini berapa lama ini dan tidak gampang loh mereka sampai di situ ternyata. Iya, setuju sih. Karena kan ngatur disiplin latihan, ya kan, disiplin makan sampai bisa jaga konsisten. Ada kayak si Bang Amo kemarin tuh juara 3 di Bukit, dia 20 tahun nge-gym tuh binaraga. Astaga. Lawan saya yang 20 hari. Iya. Waduh. Iya. Tapi tetap sebuah prestasi buat Rido sendiri kan, karena kan itu bangga loh. Sudah satu panggung itu saya sudah bangga sekali. Oke. Nanti kedepannya nih Rido akan persiapan akan ngapain lagi nih di binaraga ini? Ya konsisten pasti ya. Konsisten terus sambil kalau ada bibit biar ada partner lebih bagus lagi sih. Saya pengen jangan saya sendiri nih. Iya. Saya pengen ada teman-teman yang di bawah sana bisa sama-sama yuk. Siapa yang punya tertarik di dunia binaraga, yuk kita sama-sama harumkan nama daerah dan insya Allah bisa harumkan nama Indonesia. Artinya mau pikir apa yang diharapkan dari pemerintah itu nomor 2. Karena yang kita latih badannya kita dari dirinya kita sendiri sih Bang. Iya sih benar. Nah Rido sendiri kan punya gym kan di Bau kan. Nah itu sejauh ini ya antusias fitness di sana tuh gimana tuh? Kalau untuk fitness saja, kalau untuk fitness berkembang sih. Oke. Alhamdulillah berkembang. Jadi kalau saya cara promosinya itu sehat dulu. Oh iya. Kalau yang mau berotot itu bonus. Kalau mau jadi atlet itu berarti itu impianmu. Tapi kalau sehat itu penting. Nah gitu. Jadi silakan masuk saja, silakan gabung saja. Jadi ada di sana masih 2 fitness Bang. Masih 2 fitness? Ya Kota Bau tuh baru fitnessnya baru 2. Jadi baru deltoids gym sama tetangga saya tuh ada situ Ananda ya? Gym. Oh jadi baru 2 itu ya? Baru 2. Berarti sebenarnya kalau misalkan pengen jadi atlet di sana tuh potensial juga karena kan masih harusnya potensial. Harusnya kan? Itu mindset sebenarnya. Iya kan? Kita yang melalui Porpor kemarin mudah-mudahan mereka bisa lihat. Kayak gitu. Terus berangkatnya kita ke Bogor kemarin untuk ke jurnas itu. Mereka bisa jadi edukasi. Oke. Apa bedanya Porprov sama ke jurnas kemarin? Nah, kalau Porprov itu kan itu atlet di provinsi daerah aja. Daerah provinsi. Jadi Sulawesi aja. Ya, kalau ke jurnas itu udah kejuaraan nasional. Jadi semua provinsi bertarung langsung ditumplak ke situ ya. Nanti di situ udah siapa yang lebih terbaik kan ke SEA Games. Oh, itu untuk ke SEA Games. Oke. SEA Games, Olimpiade. Oke. Kalau Porprov dia untuk daerah provinsi itu tersendiri. Oke. Kalau ke jurnas ini tingkatan untuk PON. Oke. Ke jurnas, prapon, PON. Oke. Kalau PON itu syarat untuk ke SEA Games. SEA Games. Oke. Nah, kemarin di ke jurnas udah dapat tiket Rido. Udah dapat tiket. Untuk ke prapon. Oke. Nanti prapon diadainnya di kalau daerahnya saya belum tahu. Oh iya pokoknya. Kalau ponnya di Sumatera Utara dan Aceh. Iya betul, ya Aceh. Kalau praponnya belum tahu. Kalau prapon sendiri tuh kayak di daerah-daerah diadain juga nggak sih? Kayak misalkan di Sulawesi ada? Enggak ya? Oke. Jadi prapon itu ini seluruh Indonesia lagi. Seluruh Indonesia juga ya? Ya intinya yang kemarin udah juara digabungin lagi. Menarik sih, kalau saya justru lebih menarik. Karena binaraga udah kembali lagi. Jadi perhatian untuk di Indonesia. Betul. Saya senang udah ada lagi. Apalagi ini adalah tahun yang baru buat Rido ya. Iya, ini tahun baru bener. Iya kan? Tahun baru buat saya binaraga. Jadi makin menarik lagi kan? Makin menarik, makin penasaran. Iya. Nah harapannya nanti nih Dok buat khususnya ya, gue sih ngarepinnya harapannya Rido untuk masyarakat Bau sendiri melihat
industri fitness ini dan atlet itu gimana, Dok? Yang pertama untuk fitness, teman-teman kalau untuk sehat lebih bagus berolahraga, dan fitness itu adalah tempat yang bukan utama tapi sangat prioritas. Oke. Bukan yang utama tapi sangat prioritas karena di sana lengkap, edukasinya ada. Jadi kamu berolahraga sambil edukasi. Nah, di situ juga bonus-bonusnya seperti saya bilang tadi, di tempat fitness itu ada bisa otot, otot terjaga, tulang terjaga, bahkan untuk kalian yang betul-betul yang pengen diet atau naikin berat badan ada di situ lebih komplit. Nah, untuk binaraga atlet, saya berharap sekali buat teman-teman yang pengen jadi atlet binaraga itu bisa kita sama-sama. Saya nggak pelit ilmu, pengalaman apa yang saya bawa saya kasih semuanya gratis, dan apalagi Bang, saya di tempat fitness saya itu yang jadi atlet, yang serius jadi atlet, dia gratis semuanya. Enak banget. Gue dia pindah gratis. Pindah nggak apa-apa, tapi ongkos transport pulang pergi pesawat tanggung sendiri. saya sudah konfirmasi sama manajemen fitness saya kan, semuanya bahwa kalau dia serius jadi atlet, tapi itu tetap dikontrol. Artinya niat sudah ada nih, mau jadi atlet di ini fitness gratis, oke boleh, tapi kalau ketika dikontrol kamu belum ada perubahan, di situ nanti di asesmen ulang. Benar. Jadi kita perlu atlet yang serius. Menarik banget sih sebenarnya. Jadi fasilitasnya udah ada. Iya, fasilitas sudah ada. Kemauan dari masyarakat. Siap. Bahkan suplemen itu gratis. Iya benar. Suplemen gratis itu karena yang mau jadi atlet saya support banget. Jadi tinggal nih suplemen gitu ya. Nih. Dari kamu aja yang kerja kerasnya kayak gimana. Iya benar. Oke, semoga termotivasi buat teman-teman yang nonton. Thank you so much Rido atas waktunya. Makasih Reps. Nanti buat teman-teman yang pengen kepoin Instagramnya Rido, bisa di mana, Dok? Di Rido Jail. Rido _Jail_. Iya, sebenarnya kalau diketik di Google mukanya dia udah ada sih. Sudah terkenal teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.